Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi sudah hampir 2 tahun, tetapi kita melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan kita sangat luar biasa. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita di dalam segala musim hidup kita. Puji nama Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, terima kasih. Engkaulah
sangat senang berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah. Kami sangat senang karena hari ini 25 Desember 2021. Meskipun secara fisik kita tidak bisa berkumpul di dalam satu gedung untuk merayakan Natal, tapi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus dan kita tetap bisa merayakannya secara online. Tadi kita telah menyanyikan bersama-sama lagu pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Momen Natal ini adalah momen yang luar biasa. Tuhan setia, tetapi seringkali kita tidak merasakan kesetiaan Tuhan. Tuhan melindungi, tapi seringkali kita nggak merasakan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati, tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan memberkati. Oleh sebab itu tahun ini di mana kita percaya bahwa ayat acuan kita Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna. Tidak pernah Dia memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan penuh pengharapan. Mari kita dengarkan beberapa kesaksian dari sahabat-sahabat kita, teman dan saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengalami, tahu bahwa Tuhan menuntun dan menyadari tuntunan Tuhan, mengerti bahwa Tuhan tetap menyertai di dalam kesesakan, di dalam saat sulit, di dalam dan di tengah ketidakpastian. Dia Tuhan yang pasti, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mempunyai rancangan yang sempurna bagi kita semua. Mari kita dengarkan. Pergumulan yang saya alami selama tahun 2021, ya sama seperti pergumulan semua orang yang ada di dunia ya, yaitu bagaimana bisa melalui kehidupan ini dengan kondisi pandemi itu berkecukupan. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk berkelimpahan ya, berkecukupan itu sudah puji Tuhan. Karena dengan begitu saya bisa minimal bisa lebih aman lah. Secara keluarga saya bisa tidak berpikir lebih nggak nyaman buat keluarga. Yang berikutnya adalah berbicara mengenai cara pandang istri saya. Istri saya sangat ingin untuk saya itu bisa menjadi orang yang bisa diandalkan secara memunculkan rasa aman buat keluarga secara finansial khususnya. Itu kenapa? Karena istri saya tahu istri saya kan seorang yang pemikir juga ya, sehingga pada saat ada limit uang kita sudah limit itu sudah pasti bingung. Nah, itu juga menjadi insecure-nya dia sehingga membuat nggak nyaman. Nah, bagaimana saya bisa merasakan pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam masa pergumulan saya? Yang saya tahu dan yang saya kenal, bagaimana Tuhan menolong saya adalah Tuhan selalu kasih saya semangat, Tuhan kasih saya itu sukacita untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang datang ke saya dengan maksimal dan tidak ada yang namanya penolakan. Artinya mau itu datang 1, 2, 3 yang Tuhan kasih saat itu dan hari itu, saya harus selesaikan secara maksimal. Terlepas nanti kalau kurang atau apa, ya itu cukup untuk hari itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan di besoknya, di hari kemudian, itu ada lagi yang Tuhan sudah sediakan lagi. Seperti itu. Lalu saya memiliki parameter bahwa pada saat istri saya itu sepakat dengan apa yang saya kerjakan, di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada afirmasi dari Tuhan bahwa oke, kamu melakukannya. Ya istilahnya lampu hijau dari Tuhan lah. Karena sejauh ini perjalanan hidup kami berdua, pada saat kami bersepakat ada damai sejahtera, itu saya secara pribadi mengerjakannya juga penuh sukacita. Istri saya pun tidak merasa yang ada justru tertekan atau seperti apa.
Dan saya percaya kalau kami berdua mengalami itu, ya secara stres tidak stres, dan Tuhan juga ada bersama dengan pekerjaan kami bisa maksimal lebih lagi. Tuh. Lalu ada lagi, Tuhan memberikan jawaban atas doa istri saya dengan setiap pergumulan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu saya diberikan pekerjaan pada saat kondisi pandemi ini dengan gaji yang ya UMR, tapi paling nggak kan setiap bulan sudah ada kepastian mendapatkan gaji berapa. Dan saya masih bisa untuk mengelola usaha yang saya sudah rintis, yang artinya saya sudah bersusah payah melakukannya, dan mungkin saya akan tutup, tapi bagaimana caranya saya bisa membagi waktu untuk usaha saya bisa tetap berjalan. Dan saya melibatkan orang-orang yang juga membutuhkan pekerjaan itu untuk membantu saya untuk bisa melakukan pekerjaan yang saya miliki atau usaha. Lalu yang terakhir, bagaimana saya bisa tahu Tuhan menolong saya pada saat saya berpikir bahwa saya bisa menjadi berkat buat orang lain, memprioritaskan orang lain lebih dari kebutuhan saya percaya bahwa Tuhan ingin juga kita itu nggak hanya egois buat diri kita, tapi bagaimana di saat-saat di momen dimana kita butuh pertolongan, kita bisa juga untuk memikirkan orang lain dan apa yang bisa kita bantu. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita masih belum dijawab sama Tuhan tentang apa yang kita pergumulkan? Secara pribadi saya tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya saya dengan tidak henti dan tidak lelah, karena saya percaya juga saat itu juga Tuhan sedang mengerjakan bagiannya Tuhan untuk kita. Karena pada saat itu kita sudah tahu bahwa Tuhan sedang bekerja buat kita, ya kita tetap setia. Memang nggak mudah sih, tapi itu yang harus kita lakukan. Lalu saya percaya juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Artinya beliau mengetahui, Tuhan mengetahui lebih dari apa yang kita tahu. Pada saat kita mengalami apa yang kita rasakan, dan pergumulan paling buruk sekalipun Tuhan mengetahui kok. Jadi tidak ada dasar untuk kita itu tidak percaya sama Tuhan. Jadi tetap lakukan bagian kita yang terbaik dan tetap berharap dan menjadi berkat buat orang lain juga. Oke, terima kasih karena Tuhan tahu bahwa pada saat kita melakukan bagian kita buat orang lain, itu yang Tuhan inginkan juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebenarnya kalau dibilang tahun paling berat itu ya di tahun 2021 ini sih paling berat kayak gitu kan. Tahun 2019 ya sempat saya nganggur 11 bulan, cuma masih Tuhan pelihara gitu. Di tahun 2021 Tuhan kasih saya kerjaan dan pindah ke Surabaya, di mana saya di sini nggak punya siapapun kayak gitu kan. Plus juga saya nggak kenal kota di sini gitu, dan kerja di salah satu perusahaan elektronik gitu kan. Cuma di sini saya menjalanin banyak di proses dari Tuhan kayak gitu, sampai suatu saat saya hampir menyerah untuk di sini. Tuhan apa? Karena waktu dulu saya punya zona nyaman di mana saya bekerja dengan nyaman, plus juga di gereja saya pelayanan, saya punya anak-anak rohani kayak gitu kan. Tapi sampai di Surabaya di sini semuanya kan kita virtual gitu kan, ketemu sama teman-teman Kersel juga semuanya virtual kayak gitu. Mau ke gereja juga waktu itu masih online kan, belum onsite kayak gitu kan. Baru akhir-akhir ini join onsite kayak gitu. Cuma sampai saya ngomong sama Tuhan gini, kok kehidupannya seperti ini kayak gitu kan. Saya pergi ke kantor, di kantor banyak masalah, pulang nggak ada siapapun kayak gitu kan. Jadi memang kayak kok ditinggal sendiri. Nah, mulailah dengan merasa mengasihani diri sendiri kayak gitu kan. Di waktu di kantor juga pergumulan pekerjaan juga, di waktu saya rasanya udah bisa naik untuk omset saya, kok tiba-tiba ada PPKM darurat, ada ini itu gitu yang membuat saya nggak bisa naik kayak gitu kan. Tapi di situ
pernah sekali saya tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya maksudnya apa sih ini? Di Surabaya saya mau ngapain kayak gitu kan. Akhirnya pas yang ke gereja, saya juga tanya Tuhan, dari Februari sampai kemarin September atau Oktober ya gitu, saya ngapain, Tuhan mau saya kerja apa kayak gitu, dalam pelayanan saya mau ngapain kayak gitu. Karena di masa-masa itu saya merasa kering gitu kan, baik mau dari firman Tuhan, mau dari pekerjaan juga diproses secara luar biasa kayak gitu. Sampai one day ke gereja, ternyata ketemu di gereja sama si Gerson ya gitu kan, memang dikenalin sama ada namanya Feren kayak gitu kan. Nah ternyata dia doa untuk ada cewek yang untuk follow anak-anak youth gitu, sedangkan saya juga pelayanannya kan dulunya di sana. Itu salah satu jawaban saya, doa saya yang dijawab Tuhan. Ternyata Tuhan ada sesuatu pekerjaan yang mau dikasih ke saya kayak di sini gitu. Cuma saya harus menunggu begitu lama kayak gitu kan. Udah sempat nyerah, udah sempat juga ngajuin resign ke atasan sih sebenarnya sih, ke pusat kayak gitu kan. Tapi sembari berjalan Tuhan mulai membukakan kayak gitu. Ternyata Tuhan mau saya kerjain ini gitu dalam pelayanan. Tapi bagaimana dengan pekerjaan saya kayak gitu kan. Sampai saat ini juga banyak sih diproses. Cuma satu hal yang Tuhan ingatkan, gini, saya ngambil dari ini sih, saya diingatkan tentang contoh dari para nabi kayak gitu. Salah satunya saya ngambil dari si Daud, Raja Daud. Di awal kan Tuhan bilang gini, saya mau menjadikan kamu raja kayak gitu. Tapi sebelum dia jadi raja, dia dikejar-kejar dulu sama Raja Saul gitu, diproses luar biasa dulu kayak gitu kan, bahkan mau dibunuh kayak gitu. Tapi pada akhirnya dia setia sama Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan itu diberikan kayak gitu. Dan demikian juga gini, saya juga merasa mungkin ini Tuhan taruh saya setahun ini untuk diproses supaya saya bisa naik level. Dan Tuhan mau lihat bagaimana saya kuat gak imannya. Kedua, saya bisa nggak setia dalam perkara kecil kayak gitu. Tapi memang dalam doa saya Tuhan akan memberikan satu jawaban, dan saya nggak tahu itu jawaban apa dari Tuhan kayak gitu sih. Cuma ya salah satu pergumulan saya di pelayanan Tuhan udah mulai bukakan. Cuma mungkin ya dalam pekerjaan juga Tuhan akan bukakan kayak gitu. Tapi kita jadi anak Tuhan harus sabar, tunggu waktunya Tuhan, entah sampai kapan kayak gitu kan. Tapi kalau kita tetap setia sama Tuhan, saya percaya kok Tuhan yang akan membukakan setiap jalan keluar, dan maksud Tuhan saya akan dapatkan. Itu aja sih. Pergumulan saya tahun ini atau selama saya hidup adalah saya memiliki sedikit kelainan genetik, yaitu thalassemia. Jadi setiap 1 bulan sekali itu saya harus transfusi darah. Dulu seringkali saya marah, kenapa saya kok nggak bisa sembuh, padahal saya sering didoakan. Tapi dengan berjalannya waktu saya mulai berpikir, Tuhan pasti punya rencana atas saya. Dan Tuhan sudah merencanakan hidup saya sebelum saya lahir. Dan saya percaya, dan Tuhan mungkin terpercaya, dan Tuhan pasti percaya bahwa saya mampu melalui jalan yang saya tempuh sekarang. Karena Tuhan gak mungkin merencanakan hal-hal yang buruk, dan pasti merencanakan hal-hal yang baik. Dan di balik ini mungkin pasti ada tujuan yang besar untuk saya. Di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan sudah merencanakan matang-matang kehidupan saya sebelum lahir pasti. Dan ada maksud kenapa saya masih hidup sampai sekarang. Padahal dulu saya divonis cuma sampai umur 11, dan sekarang saya berumur 22 tahun. Dulu kehidupan saya tidak beraturan. Tetapi suatu waktu saya bertemu seseorang, dan itu mengubah hidup saya. Dan saya mulai percaya Tuhan lagi.
dan memegang janji Dia, janji Tuhan. Ketika saya ingin sesuatu, saya percaya Tuhan akan kabulkan, tetapi beberapa mungkin tidak akan terkabul. Jawabannya sudah jelas. Mungkin yang Tuhan inginkan bukan hal itu, tapi ada hal lain yang lebih besar daripada itu. Ibarat kita mau ke suatu jalan, yang kita inginkan jalur ini, jalur yang lebih mudah. Tetapi Tuhan ingin kita melalui jalur lain. Padahal ada yang lebih mudah. Yang pasti setiap kejadian yang saya alami pasti terdapat suatu pelajaran yang dapat saya ambil. Karena nggak selamanya apa yang kita inginkan akan terkabul, dan pasti ada tujuan lain yang Tuhan inginkan. Tahun 2021 ini ya cukup berat sih ya. Saya kehilangan adik saya kehilangan adik Akyu saya, adik mama saya juga. Ini cukup berat karena saya juga cukup dekat dengan adik mama saya itu, cuma sama adik saya yang di Australia saya nggak begitu dekat, cuma kan namanya adik, ya tetap merasa kehilangan lah. Saya sedih, saya gimana, pergumulannya banyak lah. 2021 ini keluarga kena COVID apa gini. Bulan Juli itu benar-benar luar biasa itu, tegang terus saya setiap hari di Jakarta. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Begitupun dengan kehidupan adik saya, kehidupan adik mama saya, Akyu saya itu. Tapi kita sebagai manusia sedih sih, pasti sedih. Cuma kita tahulah Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu Dia memanggil adik saya lebih dulu, walaupun usianya muda, 46 tahun, ya Tuhan lebih tahulah. Ini yang terbaik untuk dia. Sebab saya percaya Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi kita semua. Begitupun dengan awal-awal tahun ya, tahun 2021 ini, saya sebenarnya agak grogi dengan pekerjaan karena ada pandemi segala semacam lah. Semua kita juga pasti takut ya. Tapi di saat saya berserah sama Tuhan dan saya percaya, saya imanin kalau Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu menjaga, membimbing kita, selalu menuntun kita. Dan di saat kita percaya, kita mencari Dia lebih lagi, berhubungan intim dengan Tuhan, itu Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, setiap jalan-jalan yang tertutup. Kadang kita kehilangan 1-2 produk barang, seperti kita jualan, saya marketing kan, saya kehilangan 1-2 produk, tapi Tuhan kasih saya customer lagi, 1-2 customer lagi. Kadang Tuhan tuh tidak pernah istilahnya membiarkan kita tuh tergeletak. Tuhan itu selalu menopang kita dalam setiap keadaan kita, apapun Tuhan selalu menopang kita. Saya sangat bersyukur. Tuhan itu luar biasa ya, dan saya dari tahun ke tahun saya belajar terus, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada saya. Kalau Tuhan itu luar biasa, kita kalau bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Ya sampai saat ini saya puji Tuhan. Memang kalau dibilang pekerjaan saya omset, ya omset sih kurang lebih sama lah ya. Omset sebenarnya naik, cuma kan karena naik itu karena harga-harga semua pada naiknya gila-gilaan harga-harga. Dan semua pabrik itu banyak yang sepi, banyak yang nggak bisa jualan. Tapi Tuhan kasih ke saya itu omsetnya lebih banyak walaupun harga naik, tapi profit juga lebih. Ya puji Tuhan, Tuhan selalu memelihara saya, itu sangat bersyukur karena saya juga Tuhan ajar saya lebih lagi untuk selalu mencari Dia, untuk selalu bersekutu dengan Dia lebih lagi, karena saya tahu, saya percaya Tuhan ada tujuan dan maksud dalam hidup saya. Kalau saya mencari Tuhan lebih lagi, Tuhan akan menambahkan kepada saya lebih lagi hikmatnya dalam hidup saya, karena saya memerlukan hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmatnya saya kadang istilahnya jalan di dalam kegelapan gitu. Tapi kalau Tuhan kasih kita hikmat dalam apapun, pendeta, khotbah, siapapun khotbah, Tuhan kasih kita hikmat lagi loh. Khotbah ini misalnya hamba Tuhan khotbah tentang apa gitu, ntar Tuhan kasih kita hikmat lagi, nah diperdalam istilahnya sama Tuhan. Nah itu yang saya dapat tuh kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan dari hari demi hari, tahun demi tahun, itu hikmat Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Dan kita perhatikan Salomo, dia tidak pernah meminta kekayaan atau apa, dia cuma minta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu mewakili segalanya. Dalam pekerjaan, dalam apapun kita perlu hikmat, dalam berhubungan dengan keluarga, dengan istri, dengan customer, dengan siapapun di luar sana, kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan agar kita tidak salah melangkah, kita tidak
ambil keputusan yang salah. Ya, saya bersyukur 2021 ini pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya, dan juga saya percaya dalam kehidupan kalian juga Tuhan memelihara kehidupan kalian luar biasa. Dan saya percaya dari tahun demi tahun, di saat kita selalu mengandalkan Tuhan, di saat kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan itu yang selalu menolong kita. Kalau kita flashback lagi dari kita kecil sampai besar, itu Tuhan sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kalau Tuhan itu selamanya Dia itu baik. Salam saudara yang terkasih dalam Kristus. Tahun 2021 sebentar lagi akan kita lalui. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya sepanjang tahun ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak yang luar biasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang di PHK, tetapi Tuhan sungguh luar biasa, tetap menyertai saya. Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, tetapi Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk dapat menikmati berkat-berkat melalui pekerjaan saya. Tahun ini saya dan istri pernah dinyatakan positif COVID-19. Dalam situasi dan kondisi secara manusia membuat saya sangat down. Rumah sakit penuh, obat-obatan sebagai pendukung sangat susah dicari. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya punya anak dan menantu yang luar biasa yang merawat saya hingga saya sembuh total. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi bagaimana hubungan saya dengan lingkungan, dengan keluarga yang lain, sangat terbatas. Tetapi puji syukur, dalam keadaan terbatas ini tidak mengurangi saya dan istri untuk tetap menjadi berkat di lingkungan dan dimanapun saya berada. Itulah sedikit dari apa yang bisa saya bagikan mengenai bagaimana Tuhan tetap menyertai kehidupan saya di tahun 2021 ini. Ibrani 13 ayat 5b, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, dalam melewati setiap musim kehidupan, apapun situasinya, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, mungkin ada keterbatasan, ada satu hal, Tuhan tetap menyertai kita. Bersama dengan Tuhan kita kuat. Shalom, selamat Natal dan selamat tahun baru buat saudara-saudara di Surabaya City Blessing. Pada hari ini saya ingin memberikan kesaksian campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Tepatnya pada bulan Juli tanggal 26 2021. Pada saat tanggal 26 2021, suami kami Pak Nuk mengalami badan terasa tidak enak dan mulai meriang-meriang dan sakit semua. Pada saat itu saya ajak untuk periksa lab. Ternyata hasil dari pemeriksaan lab itu Pak Nuk dinyatakan positif, sedangkan saya dengan Sinanda negatif. Nah, pada saat itu saya langsung telepon Mbak Sugi untuk sarannya bagaimana, dan saran dari Mbak Sugi coba untuk dibawa ke Dokter Wayan. Setelah saya hubungi Dokter Wayan, ternyata Dokter Wayan tidak bisa. Akhirnya kami kebingungan bagaimana langkah yang harus kami ambil. Akhirnya langkah kami yang diambil oleh Pak Nuk, bahwa saya diantar pulang ke rumah dan Pak Nuk akan ke Rumah Sakit Petro. Pada saat setelah mengantar saya ke rumah dan saya mempersiapkan semua keperluan baju-baju saya masukkan dalam koper, Pak Nuk pergi menuju ke Rumah Sakit Petro untuk pemeriksaan dengan membawa hasil reaktif dari antigen itu supaya dilakukan PCR. Pada saat itu setelah sampai di Rumah Sakit Petro, ternyata PCR-nya tidak bisa malam itu juga tapi besok.
Kemudian Pak Nuk diinfus dengan vitamin dan diberi obat-obatan antivirus segala macam dan harus isoman. Pada saat mau isoman itu Pak Nuk bingung, dia harus kembali ke rumah apa cari isoman. Akhirnya saya bilang cari isoman di hotel dimanapun berada. Akhirnya Pak Nuk dapat di hotel di Surabaya. Akhirnya Pak Nuk isoman. Besok paginya Pak Nuk harus melakukan PCR di Rumah Sakit Petro. Pak Nuk kembali pagi-pagi untuk memeriksakan PCR di Petro. Setelah kembali dari PCR, Pak Nuk badannya semakin panas. Saya juga pada saat itu besoknya itu saya tidak malam hari setelah Pak Nuk pergi itu saya itu sudah mulai nggak enak badan saya nggak bisa tidur. Saya pakai doa itu sudah sama Nanda itu sudah nggak bisa berdoa apa-apa. Saya hanya bisa menangis, minta pertolongan Tuhan. Yang ada di pikiran saya hanya Pak Nuk dengan Nanda. Bagaimana kalau Nanda sampai tertular, sedangkan dia punya penyakit bawaan asma. Kepikiran saya itu terus itu. Akhirnya saya terus berdoa, nggak bisa tidur itu saya kayak berdoa. Paginya jam 4 itu saya sudah bangun, nggak bisa tidur lagi. Saya pakai kembali doa. Saya hubungi Pak Nuk, nggak bisa saya hubungi. Terus paginya jam 10 itu saya dikabari sama Pak Nuk, Bapak Pak Nuk ada di Petro untuk PCR. Pada saat itu badan saya sudah mulai nggak enak, sudah mulai meriang, nggak enak. Tenggorokan saya sudah mulai sakit. Nah, pada saat itu saya sudah mulai ke Nanda bilang pakai masker terus, kita jaga jarak. Akhirnya saya dengan Nanda pakai masker terus di dalam rumah dan jaga jarak. Di malam harinya saya juga semakin gak enak badan saya, mulai meriang, gak enak. Akhirnya saya telepon Pak Nuk dan saran Pak Nuk, besok pagi-pagi kamu lakukan PCR. Besok paginya ternyata benar badan saya semakin gak enak, tenggorokan juga semakin gak enak. Tapi si Nanda saya tanya, enggak, saya sehat apa-apa mah, gak ngerasakan apa-apa. Akhirnya saya PCR tanggal 28. Saya PCR, saya tanya hasil di PCR di Rumah Sakit Mitra Keluarga itu 1 hari. Jadi hasilnya besok tanggal 29. Nah, setelah saya lakukan PCR, saya ngerayu Nanda untuk mau pisah rumah. Kebetulan di sebelah rumah ada kos-kosan. Nah, maksud saya itu si Nanda saya koskan di sebelah karena rumah ini saya anggap sudah banyak sekali virus yang ada di dalam rumah ini. Tapi si Nanda merasa kok saya diusir. Saya kan juga kepingin ngerawat mama, tapi kok saya diusir. Akhirnya saya sama Pak Nuk itu lewat telepon Pak Nuk merayu Nanda, ngasih pengertian si Nanda supaya mau untuk kos di sebelah. Akhirnya sampai malam kita tetap di rumah. Paginya tanggal 29 itu Nanda mau untuk pindah kos. Akhirnya kita bawa semua peralatan dia, baju-baju dia untuk pindah kos yang dibantu oleh tetangga untuk pindah di sebelah. Setelah itu jam 11 saya dapat SMS dari Menteri Kesehatan langsung bahwa saya dinyatakan positif COVID dan disarankan untuk SMS atau telepon dengan nomor yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Tapi pada saat itu saya telepon Pak Nuk bahwa saya positif. Pak Nuk menyarankan nggak usah kemana-mana, langsung aja ke Rumah Sakit Petro. Saat itu juga saya telepon si Nanda, saya beritahu kalau saya positif dan saya minta untuk dipanggilkan Grab dan Nanda memanggilkan Grab. Pada saat saya sudah ke sana menuju ke Rumah Sakit Petro, ternyata Pak Nuk itu sudah ada di Rumah Sakit Petro. Karena Pak Nuk sudah nggak kuat dengan panas badannya yang tinggi dan badannya semakin sakit semua. Setelah saya ada di Petro dan saya masuk dalam UGD yang khusus untuk COVID, Pak Nuk itu sudah diinfus, sudah dipasang oksigen. Kemudian saya akhirnya diinfus dan dipasang oksigen juga, sambil menunggu untuk difoto. Pada saat selesai itu saya menunggu sampai sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore itu bahwa sudah ada hasil foto rongsen saya. Di situ ternyata sudah banyak flek-flek putih dan saya dinyatakan harus rawat inap.
Sedangkan Pak Nuk sudah 2 kali di ronsen itu juga sudah ada flek-flek putih, tetapi karena dianggap masih kuat, tetap Pak Nuk untuk melakukan isoman di rumah. Jadi tidak bisa rawat inap. Nah, akhirnya Pak Nuk menunggu saya untuk tindakan-tindakan di UGD itu sampai jam 9 malam. 9 malam Pak Nuk menunggu saya. Pada saat saya dibawa dengan kursi roda dan Pak Nuk akan menuju pulang ke hotel untuk isoman, saya tidak bisa mengucapkan kata apa-apa. Yang ada di pikiran saya dan yang terucap ke Pak Nuk itu, saya hanya bilang, "Pak, saya takut." Hanya kata takut. Karena yang dalam pikiran saya, karena banyak sekali omongan-omongan dari kiri kanan bahwa begitu orang kena positif COVID masuk rumah sakit, nggak akan begitu ramah, dia nggak akan pulang, tetapi langsung pulangnya nggak ke rumah, tapi pulangnya ke kuburan. Yang dalam pikiran saya hanya itu, apakah saya bisa ketemu dengan Pak Nuk, ketemu dengan Nanda? Hanya itu yang saya pikirkan. Dan pada saat saya mau berangkat, Pak Nuk mau kembali ke mobil, saya hanya bilang takut. Apakah aku bisa ketemu sama kamu, sama Nanda? Hanya itu yang terucap. Dan Pak Nuk bilang, percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti campur tangan. Tuhan Yesus gak akan meninggalkan kamu. Saya hanya menganggukkan kepala dan akhirnya saya dibawa ke ruangan. Begitu saya di ruangan, saya sudah gak bisa ngubungi Nanda. Saya gak berani ngubungi Nanda. Saya gak ngubungi Pak Nuk. Terus malamnya jam 2 saya didatangi sama perawat bahwa besok kemungkinan saya minta tanda tangan Bu untuk dilakukan transfusi konvalen. Saya langsung ACC aja karena Pak Nuk bilang kalau di apa tindakan yang dilakukan di Petro sudah tanda tangani aja. Akhirnya saya tanda tangani. Kebetulan di sebelah saya ada satu pasien juga. Di situ dia juga terkena sudah hampir 1 minggu, tetapi dia punya komorbid tekanan darah. Jadi dia punya diabetes yang sangat tinggi. Dia menyarankan, nggak apa-apa tante, dilakukan konvalen. Itu mempercepat kesembuhan. Akhirnya saya tanda tangan. Pada saat itu badan saya panas, semakin panas. Kebesokannya itu saya diberi obat untuk obat minum antivirus. Nah, pada saat itu saya diberi obat-obatan itu, lambung saya sudah sangat nggak kuat. Saya langsung muntah terus. Kemudian saya di lab dan hasil lab saya sangat jelek semua. Pengentalan darah saya yang biasanya normalnya itu kurang dari 100, saya itu sudah 690 berapa gitu. Kemudian karena saya muntah terus, hasil kalium saya juga sangat rendah. Semua hasil pemeriksaan saya sangat jelek semua. Akhirnya malam harinya itu badan saya semakin panas dan mulai infus yang sudah dipasang kemarin malamnya itu sudah bengkak semua, pecah semua, dicari-cari terus, tidak bisa terus. Akhirnya dilepas karena sudah banyak yang biru-biru, dilepas nggak dipasang infus. Tetapi badan saya itu semakin panas dan terasa itu semua tenggorokan ini dan yang ada di dalam tuh kayak terbakar, panas kayak terbakar. Suara saya sudah nggak ada sama sekali, hilang sama sekali. Saya ditelepon Nanda nggak saya terima, saya ditelepon Pak Nuk nggak saya terima. Sampai saya di fit call oleh saudara-saudara yang ada di Malang untuk fit call bersama-sama untuk bawa dalam doa. Saya sudah nggak kuat apa-apa. Pada saat itu saya ditunggui oleh perawat, 2 orang perawat. Nah, pada saat saya ditelepon sama saudara-saudara itu, yang bisa nerima itu perawatnya, dan perawat itu bilang diajak untuk doa. Akhirnya saudara-saudara yang di Malang, kakak-kakak saya, fit call itu melihat saya dalam keadaan sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa bersuara pun. Saya diajak ngomong, saya nggak bisa jawab, hanya bisa geleng dan menganggukkan kepala. Akhirnya kakak saya yang ada di Jakarta bilang, kamu nggak usah ngomong apa-apa, minta sama Tuhan, ayo berdoa. Akhirnya saya berdoa.
semua saudara-saudara berdoa. Saya hanya dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong campur tangan dalam kehidupan saya, Tuhan tolong apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan akan campur tangan. Setelah fit call itu ditutup, badan saya itu panas masih tinggi, saya dikompres, dan dikompres itu perawat itu riwa-riwi untuk mempres saya, karena saya mau dimasukkan lewat injeksi nggak bisa, harus obat secara oral. Dan pada saat secara oral itu keadaan saya kan lemah sekali. Akhirnya ditunggu, saya disuruh minum air putih. Ada sampai 9 botol gitu, saya terus diminum air putih. Akhirnya saya ke belakang, terus kembali ke belakang. Akhirnya ditem, badan saya mulai agak turun sedikit. Akhirnya saya disuruh minum untuk obat panas itu dan penghilang nyeri. Saya minum, ditungguin sampai setengah jam sama perawat. Setelah ditungguin setengah jam, badan saya mulai turun dan saya bisa tertidur. Setelah saya tertidur, saya ditinggal. Saya bisa tertidur, besok paginya jam 4:30 itu saya sudah bangun. Badan saya kembali panas. Saya ngebel perawat. Pada saat saya ngebel perawat, perawatnya, sudah Bu, terpaksa saya panggilkan perawat bagian ICU yang lebih ahli untuk cari infusnya, karena Ibu harus infus. Karena tidak bisa masuk obat-obatan, karena lambung saya sudah parah dan muntah terus. Akhirnya dari jam 6 pagi itu perawat dari ICU datang nyari untuk di tangan-tangan, semuanya tidak bisa. Terakhir dengan terpaksa akhirnya di kaki. Pada saat di kaki itu bisa langsung ketemu. Nah, otomatis kalau di kaki itu saya nggak bisa turun dari kamar mandi, nggak bisa turun dari kasur untuk ke kamar kecil, nggak bisa melakukan itu. Saya harus ada pempes. Akhirnya saya hubungi kakak untuk dikirim pempes. Nah, puji Tuhan, sebelah saya itu juga pasang infus di kaki. Akhirnya pakai punya saya saja tante, daripada sambil nunggu kiriman. Akhirnya saya kirim baju, semua pempes. Itu saya nggak bisa minta kirim ke Nanda, karena kunci rumah saya bawa. Nanda sudah tidak bisa masuk ke rumah. Akhirnya semua dari kakak-kakak yang di Surabaya dikirim semua, baju-baju juga pempes. Pada saat itu setelah dilakukan bisa diinfus, bisa masuk, saya juga ditransfusi konvalen. Dan pengentalan darah saya karena tinggi, terus kalium saya sangat rendah. Pada saat itu akhirnya saya tanda tangan dan dilakukan transfusi konvalen. Dilakukan transfusi konvalen itu malam jam 2. Setelah dilakukan konvalen, besok paginya badan saya yang kemarinnya itu panas itu mulai berangsur-angsur enakan. Dan saya ngebel Pak Nuk itu nggak bisa sama sekali. Saya sampai setengah jengkel itu, Pak Nuk ini kemana? Nggak bisa dihubungi, nggak bisa apa. Ternyata Pak Nuk itu setelah mengantar saya, menunggu saya masuk ke ruangan untuk rawat inap itu, Pak Nuk itu badannya itu panas tinggi dan mimisan terus. Pada saat itu Pak Nuk nggak bisa ngomong apa-apa ke saya, nggak berani telepon, nggak berani apa. Karena sebelum saya masuk ke ruangan, saya sempat omong ke Pak Nuk itu, kalau yang saya rasakan saya hanya takut. Yang dalam pikiran saya pada saat itu takut, karena banyak informasi kalau sudah masuk rumah sakit, kembalinya nanti nggak ke rumah tetapi langsung ke pemakaman. Yang saya pikirkan itu. Saya takut itu, saya sempat bilang Pak Nuk itu ke Pak Nuk, saya takut apakah saya bisa ketemu kamu, bisa ketemu Nanda lagi. Pak Nuk hanya bilang, percaya sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus campur tangan, pasti Tuhan Yesus sembuhkan kamu. Nah, ternyata setelah Pak Nuk pulang nyampe di hotel itu, dia itu mimisan terus. Dia nggak berani menghubungi saya, nggak berani menghubungi Nanda karena takut saya kepikiran terus. Dia mimisan terus, panas badannya itu sampai 40 lebih. Dan pada saat dia mimisan itu, dia buka Alkitab, itu ada satu ayat yang tepat sekali pada saat itu. Dalam posisi Pak Nuk itu sudah mimisan nggak berhenti-berhenti. Di situ ada di Yohanes 5 ayat yang ke-6. Di situ Tuhan Yesus mengatakan,
ke orang yang lumpuh itu, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, pada saat posisi yang sudah nggak karu-karuan itu, Pak Nuk dengan berteriak keras, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Dengan berteriak itu, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Dan pada saat setelah berteriak itu, Pak Nuk bisa tidur. Bisa tertidur, entah itu tidur, entah itu pingsan. Pak Nuk nggak ngerasakan, sudah nggak ingat apa-apa. Besok paginya, Pak Nuk itu bangun, badannya sudah enakan, tetapi di tempat tidur itu sudah penuh sekali darah. Karena tanpa terasa mimisan. Akhirnya Pak Nuk bersih-bersih, dibersihkan semua. Pak Nuk sudah nggak tahan. Dia sudah, aku lebih baik isoman di rumah aja, karena di rumah sudah nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Pak Nuk kembali ke rumah untuk isoman di rumah. Isoman di rumah, saya kembali bisa menghubungi Pak Nuk. Pak Nuk tanya keadaan saya bilang saya sudah ditransfusi konvalen, lumayan badan saya, sudah nggak panas. Ternyata Pak Nuk di situ badannya, aku juga sudah nggak panas. Si Nanda bagaimana? Si Nanda sudah aman, diurusi sama tetangga-tetangga. Sudah. Akhirnya besok malamnya, mulai malam itu Pak Nuk mulai muncul batuk. Batuknya itu nggak bisa ditahan, batuk terus. Semalam Pak Nuk nggak bisa tidur. Terus akhirnya rencana paginya mau ke Petro untuk periksa kembali. Pada saat jam 4 pagi, Pak Nuk mau ke belakang untuk bersih-bersih. Itu batuk sekali, nggak bisa ditahan, dan akhirnya buat nafas itu nggak bisa. Rasanya sudah sampai tenggorokan ini aja. Begitu Pak Nuk sampai di kamar mandi sudah nggak bisa tahan untuk bangun, dia kepikiran, langsung dicek untuk saturasinya. Dia kebetulan punya alat saturasi, dicek saturasi, ternyata saturasinya itu 70. Akhirnya dia ketakutan, langsung sudah rumah dikunci biasa, pagar nggak ditutup, dia langsung bawa mobil untuk menuju ke Petro. Dalam posisi wajahnya sudah pucat, tetangga itu jam 5 pagi, tetangga ada yang sudah bangun itu bilang, loh mau kemana Pak? Mau ke rumah sakit. Jadi tetangga itu sudah melihat keadaan Pak Nuk itu takut sendiri. Akhirnya mau mengantar juga nggak berani, mau ngelepas itu takut. Dibilang cuman hati-hati Pak, pelan-pelan. Sudah Pak Nuk akhirnya menuju ke Petro, dalam saturasi itu 70. Dan pada saat itu dia bilangnya itu, cerita ke saya itu, saya sudah mengendarai mobil itu selewat gitu, karena badan saya sudah kayak ngawang, nggak enak. Batuk itu nggak bisa ditahan, dan nafas itu nggak bisa nafas panjang, jadi kayak di sini aja. Setelah itu Pak Nuk nggak ngabarin saya, sama sekali Pak Nuk nggak ngabarin saya. Begitu nyampe di Petro, dan di Petro ternyata benar saturasinya segitu, langsung dipasang infus, dikasih vitamin lewat infus itu, dipasang oksigen. Akhirnya Pak Nuk harus rawat inap. Baru pada saat itu keadaan sudah benar-benar drop, Pak Nuk disarankan untuk rawat inap. Di sana itu baru Pak Nuk ngabari saya bahwa keadaan seperti ini. Loh sama, saya juga merasakan nafas saya itu nggak bisa nafas panjang. Dibuat nafas itu dada ini rasanya kayak ambrol mau jatuh gitu. Jadi sudah sampai di tenggorokan aja. Nafas itu hanya bisa pendek, nafas pendek. Saya juga dipasang pasang oksigen itu dikeraskan supaya, karena saya nggak bisa nafas. Terus Pak Nuk bilang, sudah mah nggak usah gerak, berdoa. Iya. Akhirnya Pak Nuk rawat inap, dan Pak Nuk minta untuk bisa satu kamar. Ternyata nggak bisa. Akhirnya Pak Nuk telepon manajernya, bilang ke manajernya, mau nggak mau Pak, saya minta satu kamar dengan istri. Oh ya Pak Nuk, saya usahakan. Akhirnya puji Tuhan, akhirnya saya bisa satu kamar dengan Pak Nuk, bisa saling komunikasi, istilahnya bisa berdoa bersama. Saya akhirnya dipindah satu kamar dengan Pak Nuk. Pada saat saya dipindah dengan Pak Nuk, badan saya, Pak Nuk juga tahu, badan saya sudah lemes sekali. Kamu kuat, kamu harus kuat. Iya,
Pak Nuk, saya lihat Pak Nuk juga wajahnya sudah pucat sekali. Akhirnya kami menjalani di sana. Jalan di sana, Pak Nuk pun akhirnya di transfusi konvalen juga. Saya dilakukan transfusi konvalen yang untuk kedua kalinya. Setelah 7 hari menjalani isoman itu, badan saya mulai enak. Pak Nuk juga mulai enak, sesek sudah berkurang, semua sudah berkurang. Setelah 12 hari, Pak Nuk dinyatakan negatif. Saya masih positif. Akhirnya setelah 15 hari isoman, meskipun saya positif, saya disuruh pulang karena dianggap bahwa positifnya itu hanya bangkai-bangkai virus. Badan saya sudah mulai sehat, sudah tidak terasa apa-apa, panas juga enggak, sakit semua badan sudah enggak. Akhirnya saya dinyatakan pulang. Sebelum saya dinyatakan pulang, yang nanda tadi itu negatif PCR-nya. Ternyata saya suruh PCR untuk dipanggil ke kos-kosan, nanda dinyatakan positif. Otomatis pikiran saya kembali lagi. Waduh, gimana? Saya tanya, apakah ada keluhan? Nggak ada sama sekali, Ma. Berarti anak ini OTG. Langsung diteleponkan di rumah sakit di Petro bahwa dia positif dan disarankan karena OTG, akhirnya obat-obat dikirim ke semua ke kos-kosan. Akhirnya saya di rumah, isoman lagi di rumah, si Nanda isoman di kos-kosan. Tapi Pak Nuk sudah negatif. Saya masih takut, lambung saya masih sering mual. Akhirnya saya kontrol itu lewat telemedika, jadi lewat video call itu. Dan saran dari dokter yang memegang itu, ibu itu sebenarnya sudah sehat. COVID sudah tidak ada, itu hanya bangkai. Karena ibu stres, karena ibu pikirannya tegang, akhirnya lambung itu terus diserang. Akhirnya dikasih obat bermacam-macam, coba ibu santai, ibu bisa keluar pakai jalan-jalan asal tidak ketemu orang, keliling pakai mobil, nanti pulang lagi. Karena tapi saya masih takut, Akhirnya si Pak Nuk bilang, Ma, ayo doa, berserah pada Tuhan. Akhirnya saran dari dokter, sudah Nanda dibawa aja kumpul jadi satu di rumah. Akhirnya saya kumpul, Nanda saya bawa pulang kembali, kita satu kembali lagi, kita doa. Yang ada dalam doa kami setiap hari hanya ucapan syukur. Kalau setiap hari saya boleh bangun pagi, saya boleh bernafas, semua itu atas kemurahan Tuhan. Kalau apa yang saya alami berserta suami pada saat itu bagaimana sakitnya, saya merasakan bahwa semuanya itu kemurahan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Sampai akhirnya setelah 20 hari saya dinyatakan negatif dan Nanda dinyatakan negatif. Dan puji Tuhan sampai saat itu, sampai sekarang Tuhan memberikan kesembuhan. Dan luar biasa, tetangga kiri kanan saya boleh merasakan bahwa setiap kali kamu bertemu dengan kami, bilangnya nyawa saringan. Waduh, keluarganya Pak Nuk benar-benar nyawa saringan. Dan saya mengatakan bahwa bukan nyawa saringan, bahwa ini adalah kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Di sana perawatannya juga bagus, semua dilakukan dengan benar-benar secara bagus. Apa yang saya takutkan tidak ada kenyataan sekecil apapun. Semua perlakuannya dan cepat dan sangat bagus. Tindakan-tindakan dokter sangat bagus. Semua itu saya rasakan bahwa semua atas campur tangan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga saya sampai saat ini. Mungkin ini aja kesaksian kami, dan kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih buat semua pengurus-pengurus dari Surabaya City Blessing, juga Pastor Fani yang terus bawa dalam doa saya untuk keluarga saya selama saya kena pandemi itu, kena COVID. Semua turut dalam doa untuk keluarga kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian saja kesaksian saya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan bila saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya percaya di dalam
tahun 2021 ini tidak ada seorang pun yang tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini, di mana setiap kehidupan kita semuanya dibatasi, Bapak Ibu ya. Baik secara finansial kita, kebebasan kita, semuanya dibatasi. Kita tidak bisa kemana-mana. Nah, terutama dalam pekerjaan saya, di mana awal tahun ini perusahaan di mana saya bekerja itu tutup, Bapak Ibu. Saya bingung bagaimana harus bekerja di mana, saya bingung. Dan akhirnya saya punya suatu teman, saya bekerja bersama teman saya. Kemudian setelah saya bekerja, teman saya itu memperkenalkan saya dengan seseorang, yaitu pemilik perusahaan di Surabaya ini. Kemudian saya dikenalkan dan saya langsung diterima, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Di mana yang menjadi luar biasanya rencana Tuhan dalam kehidupan saya itu, seorang pemilik perusahaan dengan karyawan yang begitu banyaknya, dia membeli sebuah mesin, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat bisa menjalankannya. Di situ saya mulai melihat suatu rencana Tuhan. Kok bisa Tuhan? Dengan karyawan yang begitu banyaknya, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat menjalankannya. Di situ saya, oh ini mungkin suatu rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi pada waktu awal-awal itu, saya bisa menjalankan. Tetapi secara manual, tetapi secara program saya belum bisa. Pada awal-awalnya saya dibantu oleh teman saya. Saya kirim gambar sama teman saya, kemudian teman saya memberikan suatu programnya, kemudian saya jalankan mesinnya. Di situ saya mulai belajar sendiri, Bapak Ibu. Saya otak-atik sendiri, bagaimana ini caranya. Saya dengan cara seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini. Saya dengan cara yang lainnya hasilnya seperti ini. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa menjalankannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang mau saya saksikan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Di mana teman-teman saya yang saat ini masih banyak sekali yang belum bekerja, tetapi Tuhan pelihara kehidupan saya dengan sedemikiannya. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya memiliki suatu komitmen dalam kehidupan saya bahwa di mana Tuhan memberkati saya berkomitmen bahwa saya harus menjadi berkat bagi perusahaan di mana saya bekerja, Bapak Ibu. Nah, Bapak ini kasih Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi perlakuan dari pemilik perusahaan kepada saya ini pun membuat saya begitu sangat luar biasa rencana Tuhan dalam kehidupan saya ini, Bapak Ibu, di mana banyak sekali pemimpin-pemimpin atau staf-staf yang lain bila mau membeli sebuah atau alat yang lainnya, itu biasanya dimarahi dulu, Bapak Ibu. Tanyai aneh-aneh bagaimana. Tetapi saya enggak, saya malah ditawari, kamu pengen apa yang kamu butuhkan. Saya malah ditawari terus, Bapak Ibu. Ini yang membuat suatu ketidakadilan di dalam suatu perusahaan. Jadi saya malah semakin Bapak Ibu, berkat itu semakin mengalir, tetapi saya juga nggak enak sama teman-teman yang lainnya karena perlakuannya yang berbeda kepada saya. Dan saya percaya, Bapak Ibu, apabila Tuhan sudah meninggikan kita, mungkin persoalan masalah dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami jalan buntu, tapi percayalah kepada Tuhan. Bila Tuhan sudah membukakan pintu berkat bagi kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Bila Tuhan sudah meninggikan kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya. Itu janji Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya di dalam pekerjaan saya ini, Tuhan sudah mempunyai suatu rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya. Terima kasih. Mungkin ini saja kesaksian yang saya sampaikan, supaya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu pandemi yang pertama, saya tidak siap untuk menjadi guru yang home learning gitu ya. Tapi perut saya itu langsung bergejolak, asam lambung saya itu langsung naik. Saya sampai dua minggu itu sakit ya. Saya merasa tidak mampu. Ini bagaimana saya ini sudah setua ini, teknologi tidak terlalu pinter gitu ya. Nah, tetapi
dalam pikiran saya begini, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang membuat saya termotivasi. Saya bersyukur diberikan teman-teman kerja yang masih muda, yang mau mendukung saya. Ayo Bu, bisa, Ibu pasti bisa. Dan itu kekuatan bagi diri saya di dalam mengajar. PTM juga yang saat ini sedang dijalankan, hybrid learning dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya itu semakin stres. Tapi saya itu kepingin memberikan yang terbaik. Saya ingin melayani yang lebih baik karena saya percaya Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kepingin memberi yang terbaik Tuhan, tapi saya bagaimana? Saya nggak bisa berjalan sendiri, tapi Tuhan mengirimkan kepala sekolah yang baik, teman-teman yang baik yang mendukung saya, juga anak saya itu membantu saya. Begini loh Ma caranya, begini loh Ma. Nah, Tuhan itu mencukupi apa yang saya inginkan. Kebaikan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang sekeliling saya. Murid saya manis-manis ya, dan saya bisa membuat PTM itu lebih bergairah lagi. Sebelumnya saya itu tidak ada minat, PTM, tetapi Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur karena Roma 8 ayat 28 itu digenapi dalam kehidupan saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberikan kemampuan di saat saya tidak mampu, memberikan kebaikan kepada saya saat saya membutuhkan Tuhan yang luar biasa baik, yang hebat itu menolong setiap jalan waktu saya mengajar, sehingga saya sampai saat ini saya mendapatkan ilmu lagi, tambah lagi, dan saya tidak seperti yang dulu menggerutu, saya itu sudah bagaimana sih, kapan sih PTM aja nggak usah pakai alat-alat, sehingga di dalam kelas PTM itu ada kamera, ada green screen, ada harus saya zoom dengan murid saya, harus saya melayani, itu saya kebingungan, tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada saya. Itu Allah yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2021 adalah tahun yang sulit bagi saya secara pribadi dan juga bagi kami secara umum dalam keluarga. Saya awal 2021 itu masuk dengan sebuah tekanan, bisa dikatakan mungkin depresi, ketakutan semua di sana. Hingga saya berdoa, Tuhan saya takut, Tuhan saya nggak bisa, Tuhan ini sulit. Saya benar-benar tertekan secara luar biasa karena masuk tahun 2021 saya kehilangan pekerjaan. Saya nggak bekerja. Saya bilang, Tuhan saya bapak 3 anak, nggak mungkin nggak kerja. Terus saya harus menghidupi anak-anak saya pakai apa gitu kan. Nah akhirnya kita menjalani tahun 2021, saya coba melamar pekerjaan, coba melamar, cari-cari pekerjaan. Ada teman yang coba tawarkan dan nggak ada yang menerima, mungkin karena sudah tua. Dan kemudian di sisi lain saya pikir coba saya usaha sendiri, coba bikin usaha sendiri, coba bergerak sendiri, bikin apa gitu. Dan tapi di sisi lain ketakutan luar biasa dan banyak dampak yang terjadi akibat itu, seperti semisal uang sekolah anak saya sampai 6-7 bulan tidak terbayar gitu. Saya sampai sungkan, malu, tapi Tuhan ini apa yang harus saya lakukan. Memang situasi pandemi lebih meminimal rasa nggak nyamannya itu, karena kita anaknya nggak ke sekolah, kita nggak ke sekolah gitu kan, belajarnya dari rumah online. Tetapi tanggung jawab sebagai orang tua itu rasanya Tuhan nggak bisa terima kayak gitu lah. Tuhan aku nggak bisa terima, Tuhan ini sulit. Singkatnya mungkin bisa digambarkan pada suatu ketika terjadi dalam satu hari beberapa hal, mungkin saya bisa sampaikan di situ. Jadi tepatnya tanggal 9 Oktober, di mana hari yang kami tunggu-tunggu. Hari itu salah satu anak yang kami bina dulu minta tolong kepada saya dan istri untuk menjadi orang tua wali dalam pernikahan.
Saya begitu bahagia, saya bilang, Tuhan, wah ini sebuah kehormatan buat saya untuk bisa saya jadi wali bagi anak ini. Dan kita sudah bersiapkan jas, saya sudah siapkan jas. Untungnya karena sering pelayanan di gereja, jadi saya punya jas bersiap, dan istri saya juga ada bajunya. Nah, istri saya bilang, hanya saya harus di make up, saya nggak bisa make up sendiri, masa kosongan gitu ya. Saya bilang, ya oke. Kemudian kita cari mana yang murah, kita dapat cuma yang 250.000, oke, deal. Sampai pada hari hanya kita begitu bersemangat, dan orangnya sudah datang kepada kami untuk dirias, istri saya sudah rias. Tapi pada waktu itu ada salah satu customer saya minta tolong sama saya untuk bantu dia. Aku minta tolong. Saya udah bilang aku nggak bisa karena pada hari itu kita ada acara pernikahan itu. Tapi dia minta tolong. Nah, karena orang ini baik, dia adalah baik banget sama saya pikir oke lah saya bantu. Jadi saya hitung waktunya, bagaimana saya harus pergi. Kemudian pada waktu hari H itu saya udah siap-siap. Oke, saya nutut jam segini saya pulang. Oke, sampai biar nggak terlalu dredeg juga karena sudah menunggu hari H untuk bawa anak itu di pengantin gitu, rasanya kok dredeg gitu. Jadi mending sambil kerja gitu mungkin agak berbeda gitu ya. Saya pikir oke lah. Hari hanya saya bangun pagi-pagi, pertama motor saya gembos. Saya pikir kenapa pula gembos ini, sudah nggak nutut waktunya saya ini. Saya pikir nggak bisa saya tempel ini, saya ganti bannya. Akhirnya coba cepat-cepat ganti supaya selesai cepat gitu. Ternyata malah lebih lama karena saya bukan tukang tempel ban. Jadi masang buka gampang, masangnya sulit. Saya cari orang tuh bantu, untuk ada family yang cukup dekat dengan kami di sini, dan beliau bantu saya. Dan begitu selesai saya langsung berangkat. Oke, saya sempat mampir ke rumah sebentar. Saya bilang ke istri saya, aku tolong ambil dompetnya dan minta tolong taruh uang di situ untuk saya beli bensin. Saya ambil uang, dompet, saya lihat, wah dia cuma taruh 20.000 ya. Memang karena kita nggak punya uang. Nah, saya pikir 20.000 sudah bagus. Akhirnya sudah kita jalan. Saya udah punya gambaran saya akan berhenti di pom bensin mana untuk beli bensin. Ketika sudah sampai di pom bensin itu, saya beli bensin. Buka, dia isi, begitu dia isi saya kasih isi 20.000, kemudian semua jalan. Udah mau jalan, bapaknya itu ngeliatin duit saya dan dia lihat saya serius. Dia bilang begini, Pak, ini duit uang palsu. Saya lihat, waduh kok saya jadi pengedar uang palsu malahan ini. Sudah ban gembos, ini malah uang palsu lagi. Terus kemudian jalan saya langsung ditutupin oleh satpam. Satpam pikir saya mau kabur. Waduh, saya bilang, Pak, saya nggak ada uang lain di dompet saya, dan saya nggak nutut untuk ATM. Di sini juga bahkan cuma ada BRI, sedangkan BCA di ATM saya. Jadi saya titip aja SIM saya gitu. Saya titip SIM-nya, saya selesaikan dulu biar cepat selesai. Saya pikir nanti aja. Pokoknya selesai, saya harus pergi untuk persiapan untuk acara nikahan itu. Udah, dia pegang SIM saya jalan. Begitu saya jalan, belum begitu jauh saya jalan, anak saya dari rumah, yang pertama Peter telepon saya dan dia bilang, Pak, itu TV-nya jatuh pecah. Bapak Ibu, itu hari Sabtu, anak saya yang kedua, Jonathan, itu dia mau main game karena itu weekend, dia mau main game, libur buat dia. Dia sambungkan laptop pakai HDMI ke TV, jadi dia main game gede banget pakai monitor TV gitu. Dan TV ini adalah TV yang kita pakai selama sekolah dari rumah itu ya, school from home itu kita pakai untuk baca Alkitab, juga pakai TV itu. Jadi keren banget rasanya gitu kan, monitornya gede banget, jadi lihat ayat puas-puas gitu. Dan banyak waktu memang kita pakai untuk baca Alkitab, khususnya pakai TV itu. Dan kalau saya dengar TV itu pecah, aduh, saya pikir saya mau beli pakai apa gitu, kerjaannya aja nggak jelas begini. Kemudian saya pikir, lupain dulu, selesaikan dulu ini, antar dulu terakhir. Saya antar terakhir, saya langsung balik, saya lihat TV-nya, aduh memang pecah. Udah saya nggak peduli, sekarang apa, pergi pakai baju jas, kemudian sudah siap-siap sana, sudah digandeng sama pengantin perempuannya. Terus dia anak itu bilang, Pak, aku dredeg gitu ya. Terus aku bilang, ini waktumu, oke, kita mau jalan. Tiba-tiba anak saya bilang lagi, Pak, ada telepon dari pelanggan yang saya kirim barang itu. Dan dia bilang begini, Pak,
barang yang Bapak kirim satu itu salah alamat. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama pandemi, orang dari dalam aja satu rumah itu habis keluar masuk cuci tangan, jaga jarak segala macam, apalagi ke tetangga gitu kan. Nah, tetangga nggak nyaman satu sama lain. Jadi dia bilang nggak mungkin tetangganya mau ambil. Saya di acara itu pikiran saya benar-benar bingung. Satu sudah ban motor, kedua sudah uang palsu, ketiga malah tambah TV jatuh, keempat malah tambah ini lagi salah kirim lagi. Dan kalau salah kirim, saya ini sifatnya kerjanya jasa, dia nggak percaya lagi sama saya. Saya pikir, duh gimana ini. Akhirnya sudah saya selesai saya cari acara nikah, saya tiduran, saya bilang, Tuhan, saya nggak paham gitu. Saya bilang, Tuhan, ini mungkin hanya gambaran kecil di mana satu hari 2021 kami alami begitu banyak hal yang saya nggak mengerti. Bahkan dalam pikiran saya bilang, saya mungkin kayak Ayub yang kecil gitu ya. Kalau Ayub kan terlalu besar apa yang dialami, saya mungkin cuma Ayub yang kecil. Tapi Tuhan, saya nggak kuat, saya takut gitu. Tapi dalam banyak hal Bapak Ibu, saya merasa Tuhan itu ada bersama dengan kami. Yang pertama, saya mendapat banyak sekali rema firman Tuhan ketika kami baca Alkitab bersama-sama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Banyak sekali firman Tuhan yang menguatkan saya. Salah satu cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia berkata kepada murid-muridnya, dia tenang. Aku ini, jangan takut. 3 kalimat ini bagaimana harus tenang dulu. Baru kita bisa melihat fokus kepada Tuhan dan kita bisa memenangkan ketakutan kita. Nah, Tuhan gak mau kita hidup dalam ketakutan. Dan banyak hal lagi firman Tuhan yang menguatkan saya, menguatkan anak-anak saya terutama, karena saya berpikir saya yang bertanggung jawab itu semuanya. Dan pada firman Tuhan itu selalu saya coba ucapkan di jalan, saya coba, ya Tuhan, saya mau percaya. Dan pada akhir di tahun ini saya seperti mimpi kita lewatin, saya ternyata bisa lolos tahun 2021. Bahkan beberapa tunggakan anak saya juga sudah lunas sekolah. Saya pikir, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Dan dalam pergumulan itu yang saya pelajari cuma satu, jangan pernah untuk selalu tidak punya hati yang mengucap syukur atau selalu bersungut-sungut, tetapi tetapkan hati untuk mengucap syukur. Bapak Ibu, mungkin ada yang Bapak Ibu mungkin yang juga mengalami hal yang sama seperti saya. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia punya cara yang baik, Tuhan punya cara yang ajaib, Tuhan punya cara yang tepat, dan Dia punya waktu yang tepat untuk menolong kita semua. Dan melalui firman Tuhan dari gereja juga yang banyak juga, terutama yang terakhir bicara tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita. Dan banyak hal yang saya dapatkan dari firman Tuhan dari gereja. Juga ada Pastor Fani yang sangat membekas sekali. Waktu itu Pastor Fani cerita tentang orang Israel berjalan keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah masuk di tanah Kanaan. Di sana mana itu berhenti dan mereka mulai makan dari hasil yang mereka tanam itu sendiri. Artinya Tuhan itu punya musim. Dan saya menetapkan hati saya untuk percaya segala musim ada di dalam tangan Tuhan. Ini kesaksian saya, semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk kesaksian demi kesaksian yang diberikan oleh saudara dan saudari kita. Bagaimana mereka menyadari, mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa Tuhan tetap peduli. Dia tidak pernah meninggalkan apalagi menelantarkan kita. Hari ini, hari Natal di mana kita memperingati kelahiran Yesus, kelahiran Juru Selamat, yang saya percaya bahwa Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Natal ini kita merayakan tentang seseorang yang rela mati karena begitu cinta kepada kita semua. Dia yang datang dan dilahirkan ke dunia untuk
bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga memanggil kita untuk sebuah panggilan yang kudus. Bukan karena kita baik, tapi memang ada maksud dan tujuannya, dan ini semua oleh kasih karunia-Nya. Hari ini kalau kita masih bernafas, masih bisa bersekutu bersama, ayo kita mengucap syukur. Kita mengucapkan selamat hari Natal. Mungkin kita beramah tamah bersama, berkumpul bersama keluarga, menikmati saat-saat yang indah. Tapi jangan lupa untuk mengucap syukur, karena hari ini kita merayakan Sang Juru Selamat yang sejak dahulu telah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di tengah semua apa yang terjadi, Dia tetaplah penasehat kita yang ajaib. Kita bisa menerima nasihat yang baik dari orang, tapi hanya Dia satu-satunya nasihat yang sempurna dan ajaib. Dan Dia adalah Allah yang perkasa. Kita bisa menghadapi tantangan yang besar, tapi ada yang lebih besar dan dahsyat karena kita melayani Tuhan yang perkasa. Dan Dia adalah Bapa yang kekal. Di tengah kedahsyatannya, kasih Bapa tetap kita rasakan, karena Dia sesungguhnya adalah Bapa yang penuh kasih dan Raja Damai. Biarlah kedamaian Natal menyertai kita semua dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari berada. Damai sejahtera dari Tuhan yang tidak bisa dicuri oleh iblis. Tidak bisa. Mungkin kita merasa kita nggak merasakan, tapi ada damai di hati yang tidak bisa tercuri. Kalau engkau merasakan saat ini tidak ada damai, berdoalah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah memberikan damai sejahtera karena Engkaulah juru damai kita. Dia adalah damai sejahtera kita yang sejati. Dan rasakan dan percayalah dengan iman, Dia adalah Raja Damai yang akan menjagai hati dan pikiran kita. Terima kasih, biarlah hari ini segenap tim pengembalaan Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Menyongsong tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan tema yang baru, yaitu bangkit dan bersinarlah. Sekali lagi, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk menutup acara saat ini. Bapa Surgawi, kalau secara singkat kami sudah berbagi bersama untuk menyanyikan pujian dan penyembahan kepadamu, kami mendengarkan kesaksian maupun renungan Natal. Akhirnya kami berdoa, kami mengucap syukur kalau dalam perayaan hari ini Tuhan Yesuslah yang kami rayakan. Kebaikan, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, itu yang kami rayakan. Biarlah kami mengucap syukur dalam segala hal, khususnya untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang masih ada bersama-sama kami, bisa berkumpul bersama. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini kami masih ada dalam keadaan baik dan sehat. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu atas kami. Kami juga berdoa, mungkin ada saat kami melewati masa-masa Natal ini, ada saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasihnya, dalam keadaan kesulitan apapun yang mereka jumpai. Biarlah kami berdoa untuk mereka.
damai sejahtera yang Engkau berikan, kesukaan besar yang Engkau berikan di tahun di mana Engkau lahir sampai Engkau mati dan bangkit untuk menjadi penebus kami, untuk membebaskan kami dari segala macam dosa yang membuat kami bisa merdeka dan menikmati hidup sepenuhnya, yaitu hidup sesuai dengan rancangan-Mu yang sempurna. Bantu kami, Roh Kudus, tuntunlah selalu hidup kami, supaya kami senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Kami mau langkah-langkah hidup kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berdoa kalau sebentar lagi kami berpisah, dimanapun kami berada, biarlah kasih Bapa menyertai kami semua, penyertaan Roh Kudus yang membimbing kami untuk menikmati kasih setia Tuhan, dan kami nikmatinya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.